Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Wanto SPR. Di video kali ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Setelah kemarin terputus karena kendala terbatasnya memori. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai ke dekal ya, atau stiker. Nah, untuk stiker kendalanya tuh pemasangan ketika menyamakan posisi ya, posisi kanan dan kiri. Misalkan ini di tutup shock ini ya, cover shock USD, tulisan yang di kanan sama yang di kiri itu ternyata berbeda posisinya gitu, kurang pas gitu, kurang simetris gitu. Nah, itu kendalanya, itu harus diperhatikan. Misalkan kayak di ini, tulisan di arm kiri sama kanan tuh posisinya tuh nggak sama gitu. Nah, itu kendala yang harus diperhatikannya ya. Terus kendala yang kedua tuh, ini pemasangannya tuh pas pinggir-pinggirnya tuh ternyata kurang rapih gitu ya, kurang rapih. Nggak tahu orangnya memang kurang pengalaman atau bagaimana, saya kurang paham, karena memang agak kurang rapih ini tuh ya. Terus apa lagi ya, ini ada gelembung ini pas lekukan ini. Jadi gimana ya, kesannya teh kurang rapi aja gitu. Mungkin seharusnya teh dipanasin atau bagaimana gitu ya, biar nggak gelembung. Ini kurang kelihatan dari HP ya, ini gelembung gitu ya, di belakang sini ini gelembung. Nah, itu yang kedua kendalanya. Apalagi ya kendalanya, nih di kepala juga, aduh, pas pinggir-pinggirnya ini kurang rapi ya. Nah, nih kurang rapi juga, tapi memang sih kalau dari jauh memang nggak kelihatan gitu ya, hanya saja kalau dari dekat ya memang kelihatan banget kurang rapinya. Oke, itu untuk stiker. Kemudian ke oh ya, ini kebetulan stiker ini udah saya kasih nama Es Balaraja ya. Ini kebetulan nama usaha ayam bakar saya, dan nomornya 86, itu sesuai tahun kelahiran saya. Oke, lanjut kita ke cover engine. Untuk pemasangan nggak ada masalah, rapih ya kesannya. Ini untuk menahan cipratan air atau lumpur biar nggak langsung kena mesin, walaupun memang kalau atasnya memang tetap kena ya cipratan ya, tapi itu resiko lah, motor trail memang pasti kena cipratan mesinnya. Nggak tahu kalau ada pelindung di sini, saya cuman belum tahu ada atau enggaknya. Untuk pemasangan cover engine kita tuh ada kendala di bawah sini. Ternyata pemasangan cover engine ini menutupi baut pembuangan oli yang di bawah itu. Nah, solusinya kita harus coak bagian bawahnya itu, bagian bawah yang pas ke baut pembuangan oli itu. Kita harus coak segi 4 biar nanti kalau mau ganti oli kita nggak perlu ngebongkar cover engine ini. Oke. Nah, untuk rangka, tutup rangka samping kanan kiri nggak ada masalah, memang seperti ini. Bawahnya dibaut, nah atasnya pakai tali ripet ya, memang seperti ini. Kanan kiri memang begitu. Kemudian untuk cover engine ini kan satu paket ya dengan yang di samping kanan kiri ya. Nah, saran dari saya, untuk cover engine kanan kiri itu sebaiknya jangan dipasang. Kenapa?
Karena kalau dipasang dia tuh kan ngebongkar baut ini ya, baut mesin, dipasang ke sini dan di bawah sini. Nah karena ini terbuat dari plastik, nanti pas pemasangan baut ini lagi pasti bengkelnya tuh nggak akan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti pecah si plastiknya ini. Karena ini tidak terlalu kencang, efeknya nanti oli bakal rembes dari sini. Nah saya lihat dari teman-teman yang sudah udah pasang cover engine samping kanan kiri, ternyata olinya tuh rembes dari sini, dari sana juga rembes. Nah itu sebaiknya mending jangan dipasang aja, kecuali kalau tutup mesin yang kanan kirinya itu terbuat dari aluminium. Nah kalau terbuat dari aluminium nanti baut ini tetap bisa kencang kok. Nah itu mungkin bisa dipasang, tapi kalau terbuat dari plastik lebih baik jangan. Oke, itu untuk cover engine. Selanjutnya kita ke behel. Nah ini behel belakang CRF. Nah untuk behel ini ternyata aslinya tuh ini panjang banget sampai ke sini. Ini panjang banget sampai ke sini. Terus dudukan belakang ini, plat ini ke bawah nongol, cerat sini, set, terus ke dalam, terus dibaut di sini. Nah ternyata kan dari segi penampilan kan jelek banget ya. Ini panjang ke bawah, terus nongol gitu ya. Makanya saya modif lagi. Nah ini saya potong. Nah jadi dudukannya saya agak pindahin, saya selipkan ke bawah jok ini, Nah kebetulan di dalam sini itu ada baut, dudukan baut ya. Saya bikin lagi, saya las lagi untuk bagian ini, jadi saya potong jadi biar lebih pantas ya. Nah untuk dudukan yang belakang ini saya selipkan ke sela-sela ini, sela-sela tutup spakbor belakang ini ya. Ini ada celah kebetulan setengah senti, saya tekukin, masukin. Nah jadi bautnya teh masuk ke sini, di dudukannya masuk ke sini. Nah kebetulan di sini kan ada baut yang dari bawah ini ya. Nah saya selipkan ke sini, saya tekukin biar pantas gitu ya, biar nggak nongol ke bawah, kan kesannya tuh jelek banget gitu ya. Nah itu untuk behel belakang. Oke, apalagi? Oke, selanjutnya ke ini, tulisan di ban ya. Oke, tulisan di ban kemarin saya cat ya pakai kayak spidol gitu, tapi mereknya Toyo kalau nggak salah, Toyo ya, Toyo Pen. Nah ternyata ini teh mudah banget mengelupas loh. Tuh dipakai kuku aja ini udah mengelupas. Makanya ini teh pengecatannya harus 3-4 kali, harus tebal gitu ya. Nggak cukup 2 kali, nggak cukup, sampai 4-5 kali mungkin saya teh. Nah tapi nanti kalau saat mencuci sebaiknya jangan disikat ya. Kalau bagian ini sebaiknya jangan disikat. Nggak tahu, memang mungkin catnya nggak ada yang permanen mungkin ya, atau mereknya saya belinya yang kurang bagus mungkin, atau bagaimana. Tapi dari segi penampilan udah bagus lah. Nah, hanya saja jangan jangan disikat kalau mencuci. Nah itu udah saya pasang ini juga stiker biar pantas. Apalagi, oh ya, untuk standar ya. Nah ini untuk standar samping, berhubung ini bannya pakai kit ban yang kecil depan belakang, kan hasilnya tuh belakang teh 18 inci dan depan 21 inci ya. Nah sekarang pakai yang 17 inci semua. Otomatis ketika kita pas standar ini distandarin, ini posisi motor tuh agak berdiri gitu, makanya rawan jatuh motor ini teh. Makanya ini si standarnya harus dipotong bagian bawah ini. Ini udah saya potong ya, kurang lebih 1 sentian lah, 1 senti. Nah nanti dan setelah dipotong
motor ini ketika di standar samping itu masih udah aman gitu. Nah itu karena memang kalau tidak dipotong motor ini ketika standar samping itu terlalu berdiri gitu, makanya berbahaya, kesenggol dikit jatuh gitu. Oh, selanjutnya karena motor ini nggak punya standar 2, maka kita diharuskan untuk punya jack stand padok ini ya, biar kita bisa standar 2 gitu ya. Cuman memang karena nggak ada, kita diharuskan punya jack stand padok ini. Kebetulan ini yang biasa. Kalau yang bagus kan ada hidroliknya ya, ketika diturunin pelan gitu ya kalau ada hidroliknya. Kalau ini karena nggak ada hidroliknya, ketika diturunin ya langsung cret gitu. Tapi ya nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu dulu. Untuk selanjutnya mungkin kalian ada yang bertanya bagaimana rasanya pakai motor trail ini setelah dimodif menjadi supermoto. Yang saya rasakan sudah hampir 2 bulan pemakaian ya. Untuk di jalan raya ini nyaman banget. Untuk selap-selip, untuk bolak-belok ini nyaman banget karena memang bannya ban aspal ya. Kemudian banyak lebar, depan belakang lebar. Ini enak banget kalau buat selap-selip, buat belok-belok enak banget. Kekurangannya itu ketika kita naik gunung. Nah, ketika kita naik gunung ini kurang lincah, motor ini kurang lincah karena memang bannya sendiri berat ya. Kalau nggak salah hampir 30 kilo lah ban ini, depan belakang beratnya. Makanya tidak lincah gitu kalau ke gunung. Kalau tenaga oke karena kan gear belakang tuh ukuran 49 tuh udah gede banget. Makanya kalau tenaga oke, hanya saja kurang lincah kalau naik gunung. Nah, dari handlingnya kita nyaman banget karena memang stangnya lebar gitu ya. Ini nyaman, nggak istilahnya nggak pegel atau bagaimana gitu. Buat balak belok juga nyaman. Ya itulah, untuk di jalan aspal oke, mantep gitu. Karena memang konsepnya ini saya untuk harian, untuk di jalan aspal, makanya saya cocok banget gitu. Oke. Oh iya, ada tips nih. Kalau untuk pelek ya, sebetulnya untuk trombolnya kita masih bisa pakai yang ori sebetulnya. Nah, untuk trombol ini sebetulnya kita masih bisa pakai yang ori. Cuman kalau pakai yang ori, trombol yang belakang tuh lubangnya tuh aslinya tuh 32. Lubang jerujinya ini aslinya tuh 32 yang ori mah. Sedangkan untuk nyari pelek yang lubang jari-jari 32 itu susah, makanya lebih baik kita ganti sama trombol-trombolnya gitu. Tapi lebih mantep lah. Jadi kita bisa sesuaikan warnanya. Kebetulan saya pilih warna gold depan belakang, jadi disesuaikan dengan USD warna gold. Oke. Kemudian oh ya ini jaluk atau tutup as ya, nih tutup as roda depan belakang. Oke, kebetulan saya pakai warna hitam. Kendalanya tuh saat pemasangan tuh ternyata ini mentok ke ini kan ini ngelengkung nih teh, makanya ini harus dicoak, dan karena ini saya pakai asnya ori, ini ketebalan ini saya tipisin biar nanti pasang bautnya tuh tetap pas gitu ya, tidak kurang gitu ya, makanya saya tipisin di sini.
berapa senti ya, sekitar setengah sentian lah saya tipisin. Ternyata memang ini tuh tebel, ini tebel banget ternyata, tapi bagus lah, ini terbuat dari aluminium jadi kuat. Itu untuk yang depan, kendalanya ada di sini, mentok, harus dicoak. Itu yang untuk yang depan. Nah untuk yang belakang ini lebih susah ternyata, karena ternyata untuk yang belakang asnya itu lebih besar dan si murnya tuh lebih besar juga. Memang tetap masuk ya ke sini, si murnya teh memang tetap masuk ke sini, hanya saja masuknya mur ke sini tuh ngepres ternyata, ngepres. Nah karena ngepres ini kunci sok nggak bisa masuk ke sini. Nah cara ngencanginnya ya dari kepala asnya di sini. Nah, ini kebetulan kalau kepalanya mah kecil ya, jadi masih bisa dikencengin. Cuman kita nggak bisa ngencengin dari murnya, mur di dalam sini. Kita ngencengin jadi kepala asnya, tapi ya tetap kuat kok, nggak apa-apa. Nah ini juga sama, ditipisin karena terlalu tebal ya. Jadi murnya tuh sedikit awal nanti nempelnya, makanya ditipisin biar nempel murnya tuh nempelnya biar full gitu ya. Nah dah, nah itu kendalanya, jadi ditipisin. Nah ngencenginnya dari kepala asnya dari sini, kalau dari murnya nggak bisa, kunci sok nggak bisa masuk tuh. Oke, apalagi plat nomor tetap saya pasang, knalpot tetap masih ori karena memang saya nggak mau ditilang ya, karena ini konsepnya buat harian. Oh iya, kalau untuk trail CRF itu ternyata di speedometer sini tuh ternyata tidak ada jam ya, tidak ada jam. Beda dengan motor sport yang lainnya itu seperti CB150 itu di sini ada jamnya. Makanya saya pasang jam sendiri di sini, karena penting ya kalau jam ini kita misalkan ke daerah mana gitu di perjalanan, kita nggak perlu ngambil HP atau bagaimana biar lihat jam, tinggal di sini aja ada. Nah ini jam ini ternyata penting juga. Oke, apalagi mungkin sampai di situ dulu. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga bisa menginspirasi buat kalian yang saat ini menginginkan modif supermoto. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Jika kalian merasa bermanfaat video ini, subscribe dan share ke teman kalian. Barangkali ada yang membutuhkan inspirasi dari modif supermoto ini. Oke, sekian dulu. Apalagi sudah ya. Oke, assalamualaikum.